protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, langsung saja hari ini kita akan ada penyampaian materi terkait VMware vSphere Overview bersama Bapak Rizky Ardiansyah, Produk Spesialis PT Berka Hardaya Perkasa. Dan saya ingatkan kepada para peserta untuk menggunakan kolom chat box question and answer yang ada di kolom kanan bawah untuk menggunakan metode diskusi dalam acara webinar hari ini. Seperti itu. Dan jangan khawatir, akan ada door prize di akhir webinar pada hari ini. Dan setelah materi nanti pun juga akan ada kuis yang akan berhadiah voucher OVO ataupun voucher GoPay. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Bapak Rizky Ardiansyah untuk membawakan materi. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Devi. Nah, minta tolong settingannya untuk bisa share screen. Silakan Pak Rizky. Oke, ya, makasih Mbak. Oke, baik. Mungkin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk udah mau meluangkan waktunya untuk join di eventnya kita, event Berka. Yang kurang lebihnya kita hari ini akan bahas tentang compute dan storage virtualization gitu. Tapi di kesempatan kali ini juga saya nggak akan cuma bahas hyperconvertnya aja, tapi saya akan coba overview sedikit tentang vSphere 7, tentang fitur-fitur baru di vSphere 7 gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita mau mengadopsi yang namanya hyperconvert dari vSAN, tentunya prerequisite ataupun requirement yang dibutuhkan sebelumnya kita harus sudah terlebih dahulu menggunakan yang namanya compute virtualization yaitu vSphere, dan untuk manajemennya kita perlu yang namanya VMware vCenter. Jadi nantinya servisnya si vSAN ini akan diaktifkan melalui vCenter, seperti itu kurang lebihnya. Slide saya udah terlihat ya? Iya, sudah Pak Rizky. Ya, mungkin kita mulai. Sebelumnya, terima kasih. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Rizky Ardiansyah sebagai produk spesialis di BRK. Kebetulan handle beberapa produknya VMware seperti itu. Karena kita tahu kalau kita ngomongin VMware solution itu, VMware adalah end-to-end solution ya. Dimulai dari yang solusi dari server virtualization yang ada di on-prem sampai ke bisa dikatakan sekarang kan eranya cloud ataupun mau bangun yang namanya microservices, semuanya sudah komplit full solution di VMware gitu. Nah, kurang lebih outline-nya hari ini seperti ini. Kita akan bahas tentang vSphere 7 overview gitu ya. Ya mungkin nanti kita akan sedikit bahas tentang VMware Tanzu gitu. Kalau ada yang mungkin ada beberapa Bapak Ibu di sini udah pernah ngikutin VMware dulu, ini namanya Project Pacific gitu. Lalu kemudian di rebranding oleh VMware menjadi VMware Tanzu. Lalu kemudian kita akan bahas tentang salah satu fitur yang di vSphere 7 ini yang tentang DRS, yang ada enhancement di sini karena dulunya cara kalkulasinya hanya di level cluster, sekarang nanti ada yang namanya VM centric seperti itu. Nanti kita bahas. Baru pada bahasan terakhir kita baru kita akan masuk ke hyperconvertnya VMware yaitu VMware vSAN. Nah, untuk vSphere 7 ini adalah major version. Nah, karena major version ini artinya ada banyak fitur yang di launching di vSphere 7 ini. Kurang lebih sekitar ada 150-an fitur yang ada di vSphere 7. Nah, tentunya kita nggak akan bisa bahas semuanya gitu. Sorry sebentar. Bahas semuanya, tapi mungkin nanti saya akan coba share link untuk bisa Bapak Ibu sekalian baca-baca gitu ada apa aja sih fitur-fitur di vSphere 7 gitu. Yang memungkinkan, yang mungkin bisa mempersimpel atau mempermudah dalam kebutuhan operasional Bapak Ibu di infra ataupun di environment Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, untuk kapan launchingnya? Launchingnya sebenarnya udah 1 tahun lalu ya untuk vSphere 7.0 di bulan Maret gitu. Nah, ini kebetulan berbarengan dengan awal-awal pada saat Corona muncul gitu ya.
tahun 2020. Ini versi 7.0. Nah, update-nya kalau untuk yang sekarang itu udah 7.0 update 2. Jadi sehingga biasanya kalau yang pertama di launching udah ada update-nya, versi yang dikeluarin adalah versi yang lebih stabil untuk operasional gitu. Jadi jangan khawatir. Lalu kemudian kalau misalnya di tempat Bapak Ibu atau di banyak customer ini masih banyak menggunakan versi 6.7, 6.5, 6.0, atau bahkan memang di beberapa customer kami sekalipun di customer BRK itu ada masih yang menggunakan versi 5.5. Yang ini udah pasti end of support. Nah, risknya apa? Risknya ketika kita masih menggunakan 5.5 sudah end of support, artinya ketika nanti ada satu keadaan yang memaksa untuk akhirnya segera di-upgrade karena mungkin dari sisi hardware compatibility-nya yang udah tidak kompatibel lagi atau dari sisi aplikasinya yang sudah tidak support di versi 5.5, akhirnya customer harus atau dipaksa untuk segera upgrade. Nah, ketika itu dilakukan, 5.5 ini tidak bisa dilakukan langsung upgrade ke versi 7. Yang harus dilakukan adalah dia harus upgrade ke versi 6.0 dulu atau 6.5. Artinya eh, waktu downtime yang dibutuhkan itu waktunya lebih lama gitu, lebih banyak waktu downtime-nya karena dari 6 sini baru bisa upgrade ke versi 7. Nah, ini jadi problem akhirnya gitu. Untuk kalau yang udah pakai 6.7 update 1 2 3 harusnya masih aman, tapi ini juga udah end of support di tahun ini ya, di bulan November 2021. Nah, ini. Jadi memang best practice-nya sarannya untuk segera dilakukan upgrade atau minimal udah di planning dulu nih mau upgrade kapan gitu. Lalu kemudian di versi 7 ini sebenarnya mainly upgrade-nya ada dua. Jadi yang pertama adalah incorporate Kubernetes into vSphere. Apa itu Kubernetes nanti akan kita bahas gitu ya. Lalu kemudian di launchingnya vSphere 6.7.0 ini berbarengan dengan di launchingnya juga Cloud Foundation versi 4.0. Jadi apa sih Cloud Foundation itu? Cloud Foundation adalah join solusinya VMware atau bundling solusinya. Jadi di dalamnya Cloud Foundation ini ada produknya vSphere, ada vSphere, lalu kemudian ada vSAN juga, ada NSX untuk network virtualization, dan juga ada vRealize. Gitu. Mereka menyebutnya namanya dengan Cloud Foundation. Kenapa? Karena Cloud Foundation ini tidak hanya bisa di-deploy di on-prem, tapi juga bisa di-deploy di off-prem. Di off-prem itu di mana? Di off-prem itu maksudnya adalah ke public cloud. Atau bisa juga Cloud Foundation digunakan kalau kita mau mengebangun yang namanya private cloud, ataupun hybrid cloud, ataupun lempar ke public cloud. Public cloud-nya mana aja? Bisa di AWS, mungkin bisa di Azure, atau yang lainnya. Ini at least yang saya tahu untuk yang support ini ada yang namanya VMC on AWS. VMC on AWS ini maksudnya apa? Karena kita sama-sama tahu, misalnya kita pakai ke AWS, hypervisor ini berbeda, Azure juga berbeda. Artinya, sistem admin atau server admin ini akan memanage suatu hal yang baru gitu, harus mempelajari sesuatu hal yang baru. Sedangkan kalau kita menggunakan VMC on AWS, ini secara experience-nya kita akan memanage satu hal yang sama seperti yang di on-prem kita. Kalau misalnya kita gunain VMware, kita biasa manage-nya vSphere-nya, vCenter-nya. Nah, itu sama. Kita secara tampilan, secara dashboard akan sama persis apa yang ada di VMware di on-premise gitu. Bahkan antara di yang vCenter on-prem dengan yang di AWS ini bisa kita integrasikan. Kita bisa menggunakan link mode sehingga kita bisa memanage keduanya dalam hanya satu dashboard aja nih. Kita bisa manage yang di on-prem ataupun yang di AWS, itu ini dalam single dashboard, yaitu vCenter, seperti itu. Lalu sebenarnya apa sih Kubernetes? Apa sih yang dijalankan di vSphere 7 gitu? Apa sih yang berubah gitu ya? Jadi sebenarnya eh, kalau berdasarkan data gitu ya, data dari IDC di tahun-tahun mendatang itu 2 dari 3 perusahaan enterprise kalau itu akan sibuk dengan membangun aplikasi mereka sendiri. Mereka akan konsen untuk membangun aplikasi mereka sendiri. Ya mungkin salah satu alasannya adalah dengan semakin ketatnya persaingan bisnis, akhirnya mereka harus berlomba-lomba untuk segera bertransformasi untuk mendapatkan data secara mudah dan
agar karyawan itu bisa bekerja secara efektif dan efisien. Dan 90% dari aplikasi yang akan dibangun itu dia akan membuatnya dalam cloud native. Kenapa sih harus di cloud native? Karena mungkin alasannya kita tahu nih, kalau misalnya kita menggunakan public cloud semacam AWS atau Azure, itu akan banyak service yang dapat digunakan. Ada ribuan service, bahkan jutaan service yang bisa dimanfaatkan. Sehingga aplikasi kita itu dapat dengan mudah diintegrasikan dengan layanan apapun. Gitu. Misalkan kita mau integrasikan dengan eh, artificial intelligence gitu ya, atau mungkin dengan machine learning. Nah, itu kita dengan mudah mengintegrasikan hanya dengan mengaktifkan layanan pada public cloud. Pertanyaannya, bisa nggak kalau misalnya kita integrasi tapi kita mau bangun di on-prem kita aja? Jawabannya pasti bisa, tapi secara investasi itu akan jauh lebih mahal. Karena kenapa? Kita harus invest dari sisi server dulu pastinya gitu, dari device ya. Sedangkan kalau kita di public cloud kita hanya menggunakan layanannya tanpa harus investasi investasi hardware ya, seperti itu. Lalu kemudian akhirnya dengan banyaknya aplikasi yang akan dibangun menurut edisi di beberapa tahun ke depan akhirnya banyak perusahaan yang eh, memutuskan untuk hiring developer ataupun programmer. Itu 1,6 itu lebih banyak daripada hari ini. Jadi akan growth-nya untuk kebutuhan developer itu akan jauh lebih banyak di tahun-tahun mendatang. Nah, lalu kemudian perbedaannya apa sih kalau kita mau bangun aplikasi dengan yang dibilang tradisional atau dengan yang dibilang modern aplikasi? Kalau dari ADC sendiri dibilang atau mereka katakan bahwasanya aplikasi yang tradisional itu tidak dapat lagi mengikuti ataupun mengimbangi dari perkembangan bisnis saat ini. Karena kalau kita build gitu sebuah aplikasi atau disebut dengan yang monolit ini, konsep monolit ini aplikasinya besar gitu. Aplikasi besar dibangun di atas server lalu dengan di dalam ini dengan coding yang banyak segala macam. Semua function, semua modul itu ada di dalam server tersebut. Kekurangannya apa? Kekurangannya ketika ada satu function atau kita mungkin salah coding atau cuma gara-gara ada salah koma segala macam itu, nah semua aplikasi jadi tidak bisa diakses karena full maintenance semuanya. Bayangkan kalau misalnya kita ada di e-commerce gitu ya, ada Tokopedia yang memang di setiap harinya itu di-hit jutaan orang gitu, atau mungkin aplikasi seperti mobile banking atau Gojek, Grab gitu yang diakses banyak orang di setiap harinya. Bayangkan kalau misalnya hanya dengan beberapa menit aja mereka downtime gitu ya, itu berapa kerugian yang bisa disebabkan karena downtime, banyak kerugian yang bisa didapat oleh perusahaan seperti itu. Sedangkan dengan microservices, jadi pertanyaannya ada mungkin kalau Tokopedia atau mobile banking itu sistem di belakang itu runningnya seperti apa? Nah ini jawabannya adalah microservices. Di mana dengan microservices, function atau modul-modul yang tadi disatukan dalam satu wadah gitu ya, ini dipecah-pecah, bahasa simpel lagi dipecah-pecah menjadi sebuah container base gitu. Nah, kontainer-kontainer ini isolated. Jadi ngomongnya ngobrol antar kontainer satu dengan kontainer yang lainnya ini via network gitu. Lalu kemudian digabungkan dengan yang namanya REST API agar bisa ditampilkan ke user seperti itu. Jadi inilah gambaran yang bisa saya sampaikan apa sih perbedaan antara monolitik dengan modern aplikasi yang bentuknya microservices gitu. Nah, mungkin kebanyakan dari kita atau itu udah familiar nih dengan yang namanya virtual machine. Kalau di virtual machine biasanya kan kita akan punya banyak server gitu ya Pak. Contoh di sini saya gambarkan adalah kita punya 3 server, kemudian kita install hypervisor dari vSphere yaitu ESXi. Nah, biasanya kemudian setelah itu kita kan biasanya punya yang namanya manajemen ya. Manajemen ini namanya vCenter gitu ya, namanya vCenter. Lalu di atas ESXi ini ada apa? Nah, biasanya kita punya virtual machine di sini. Ya, ada virtual machine, ada virtual machine. Nah, virtual machine ini kalau di cloud itu namanya IaaS, Infrastructure as a Service, seperti itu.
Nah, kalau menggunakan VM, kita harus melakukan konfigurasi dulu beberapa. Seperti misalnya virtual CPU-nya perlu berapa, ya kan? Atau VRAM-nya berapa, virtual disk-nya berapa banyak, gitu, berapa besar. Lalu OS-nya mau pakai OS apa. Nah, inilah hal-hal yang perlu dikonfigurasi di awal sebelum nantinya kita fokus kepada aplikasi yang ingin kita bangun, gitu. Nah, misalnya kita mau bangun web server dengan Nginx, nah itu kita sebelumnya harus manage dari sisi eh, ini dulu nih, dari basic dulu. Jadi kalau misalnya ada virtual machine, di atasnya kan biasanya ada OS gitu ya, operating systemnya apa, lalu kemudian setelah itu kan baru kita fokus ke aplikasi, ada bangun library-nya, baru dari sisi aplikasinya. Nah, kita maintain dari level bawah nih, CPU-nya berapa, VRAM-nya berapa, segala macam, lalu kemudian OS-nya apa. But overhead-nya biasanya ada di mana? Ada di OS. Lalu kemudian dari sisi sizing, dari sisi size dan resource consumption, ini pastinya jauh lebih banyak karena kita nyimpan source-nya, kita harus nyediain space untuk di data store kita gitu ya, untuk master OS-nya dan aplikasinya segala macam gitu. Lalu kemudian dilihat dari sisi aktifnya untuk boot up-nya. Nah, untuk boot up kita boot up dari sisi OS-nya dulu nih. Boot up ya OS, baru setelah itu baru aplikasinya. Ya terkadang jadi seorang admin server ini hanya bisa monitoring sampai level OS-nya aja. Kita bisa nyariin VM-nya, tapi kita nggak bisa kontrol nih apakah aplikasinya running well atau tidak gitu. Ya karena ini udah kenapa udah ranahnya tim aplikasi seperti itu ya. Lalu kemudian kalau misalnya ada seperti tadi contoh e-commerce gitu ya, kalau misalnya kita mau scale out, scale in, karena perlu kan, karena apalagi kalau misalnya kita ada event-event khususnya mereka gitu seperti Harbolnas ya, flash sale lah, 11.11 segala macam. Nah, itu kan perlu yang namanya scale out atau scale in juga. Nah, itu akan sulit kalau menggunakan virtual machine saat ini gitu. Karena virtual machine misalkan katakanlah ini ada VM, kita mau bangun sebuah web server misalnya Pak. Kita mau bangun sebuah web server di sini. Web server ini di atasnya kita jalanin yang namanya Nginx gitu, Nginx. Lalu biasanya web server ini bisa handle sampai katakanlah 5.000 5.000 pps gitu, 5.000 hit, 5.000 visit per detik gitu ya Pak. Nah, ini bisa handle. Lalu kemudian eh, ada keadaan misalnya kita mau jalanin di atas web server ini misalnya flash sale gitu ya, flash sale, misalnya besok nih, besok hari Selasa mau jalanin flash sale. Nah, dengan diadakannya flash sale ini, pengunjung kita naik dari 5.000 misalnya, lalu naik katakanlah sampai 20.000 kps gitu ya, 5 kps. Yang terjadi adalah virtual machine kita tidak bisa menghandle sampai 20.000 kps gitu. Nah, yang harus dilakukan apa? Kita harus melakukan yang namanya distribusi. Kita harus mendistribusikan VM-nya menjadi lebih banyak, scale out gitu ya, scale out. Nah, di sini masalah mulai muncul kan. Jadi kalau misalnya scale out kan kita harus cloning dulu nih OS-nya, harus cloning, lalu kemudian mungkin kita taruh di atas atau di atas load balancer, lalu nah kalau ketika kita cloning kan state-nya itu stateless ya, jadi dia nggak langsung hidup, dia dalam keadaan mati nih kalau kita cloningnya jadi gitu ya. Dia nggak nge-state dari apa yang udah terakhir dilakukan oleh si virtual machine ini gitu. Jadi baru. Nah, muncullah jadi lama, prosesnya lama gitu. Nah, dari situ muncullah ide-ide untuk bentuk deployment yang baru nih. Bentuk deployment baru muncullah yang namanya kontainer gitu. Jadi ini awal kenapa idenya muncullah deployment kontainer ini gitu. Jadi kontainer itu apa? Kontainer itu adalah sebenarnya runtime dari aplikasi yang kita buat, runtime dari aplikasi yang kita bangun gitu ya. Jadi dia mengambil porsinya dari sisi aplikasi dan OS. Jadi nggak pakai OS, jadi aplikasi dan library-nya aja yang diambil. Sehingga itu jadi lebih enteng gitu. Atau mungkin saya coba gambarin di pen gitu ya biar tergambar. Jadi misalkan kita kan biasanya ada physical server gitu ya, Bapak Ibu. Katakanlah ini ada server fisik gitu ya, ada server fisik. Nah di atas kan biasanya ya bangun virtual machine lah ya, bangun virtual machine, ya, baru di atasnya ada OS-nya, ada OS, di atasnya baru kita bangun yang namanya tadi aplikasi.
setiap aplikasi punya library-nya masing-masing. Nih, dan juga ada aplikasi dan library-nya masing-masing. Overhead itu tadi kan saya katakan ada di OS gitu, di operating system. Sebagai developer biasanya, oh saya mau manage hanya aplikasinya aja. Saya nggak mau manage yang namanya operating systemnya gitu. Jadi kita bagaimana mengambil porsi aplikasinya library ini, lalu kemudian kita taruh di dalam satu wadah tadi yang namanya container. Tuh, namanya kontainer. Nah, katakanlah ini ada aplikasi satu, ada aplikasi dua, ada aplikasi tiga gitu ya. Ya udah, nanti kita tinggal bikin kontainer satu, kemudian kontainer dua, kemudian kontainer tiga, gitu ya. Sebanyak yang kita mau gitu. Nah, kontainer satu isinya apa kalau kontainer? Ya tadi, karena kita ngambil porsinya aplikasinya aja, aplikasi dan library-nya. Aplikasi, library, lalu kemudian ini juga aplikasi dan library-nya masing-masing. Lalu kemudian tiga kontainer ini bisa dihandle hanya dengan satu OS yang sama. OS-nya sama. Lalu kemudian, oh pertanyaannya mungkin sama aja dong. Saya bangun aja dalam satu OS di atasnya saya bangun tiga aplikasi. Perbedaannya tadi di kontainer ininya isolated. Setiap kontainer isolated. Sama seperti VM mungkin. Kalau VM kan misalnya ada satu virtual mesin yang mati gitu kan, ngaruh gak ke virtual mesin yang lainnya? Kan enggak gitu. Nah ini kurang lebih sama kayak gini. Jadi jarum ngobrolnya adalah via apa? Via network gitu. Via network. Tapi kita harus define dulu nih sebelumnya jadinya. Define dulu dia listeningnya lewat port apa. Misal kontainer 2 ini lewat port 8080 gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya kontainer satu portnya lewat berapa? Contohnya misalnya 70 gitu ya. Nah, jadi dia komunikasinya lewat IP itu 001 portnya 8080. Nah, jadi gitu. Lalu kemudian syaratnya apa lagi? Syaratnya kita harus mengenable yang namanya Docker gitu. Karena kontainer hanya bisa dibuat di atas Docker. Lalu jadi kalau misalnya kita analogiin gitu ya, server fisik ini adalah OS-nya. Dockernya adalah sorry ini ada ESX kan di sini. Bisa. Dockernya adalah ESX dan virtual mesinnya adalah kontainernya. Itu analoginya. Lalu keuntungannya apa lagi? Keuntungannya adalah Docker itu disebut yang namanya true hybrid cloud. Hybrid cloud. Jadi dia cloud native gitu ya. Kenapa cloud native? Karena dengan menggunakan Docker apapun semuanya bisa jalan. Misalnya kita mau pakai Docker yang virtual mesin, yang pakai VMware, itu bisa. Lalu kemudian pakai Docker Swarm atau yang lainnya gitu yang free segala macam itu bisa udah pasti bisa running gitu. Kenapa sih True Hybrid Cloud? Saya akan gambarkan di slide yang lain. Jadi kan prosesnya kita harus punya Docker file dulu. Jadi misalnya saya mau bangunnya kita bangun di on-prem gitu ya. Kita punya on-prem, lalu kita mau build nih, mau build yang namanya kontainer. Buildnya gimana? Kita mau bikin image dulu. Kita bikin image untuk kontainer kita pakai yang namanya Docker gitu ya. Pakai Docker, lalu kemudian kita bikin image-nya. Tadi ada aplikasi dan juga library. Nah ini image-nya. Image-nya udah jadi. Kemudian ini kan di on-prem nih. Kita mau taruh image-nya. Saya mau jalanin image ini di mana? Di public cloud. Katakanlah kita mau taruh di AWS. Di AWS kan ada VMC, on AWS ya. On AWS. Lalu kemudian di atasnya berdiri komponennya pakai Cloud Foundation tadi. Lalu di atas ya baru ada Tanzu gitu ya. Ada Tanzu. Caranya gimana? Image yang ini kita harus push dulu ke dalam satu wadah yang namanya repository. Repository. Repository biasanya atau umumnya itu pakainya Docker Hub. Tuh, pakai Docker Hub. Repository-nya apa? Repository itu kalau misalnya contoh yang paling sederhana itu misalnya handphone. Handphone kan kalau kita buat aplikasi kita bisa taruh itu di App Store gitu ya. Di Play Store lalu dari Play Store ini handphone yang lain kan bisa akses, bisa download gitu ya, bisa download lalu bisa gunakan. Nah, repository kurang lebihnya kayak gitu, repository. Nah, dari sini kita akan pull baru ke Tanjunya. Kita akan pull, udah pull di sini
udah bisa running sebagai production seperti itu. Tapi by the way, Tanju itu nggak pakai Docker Hub, dia pakainya hardware gitu ya, pakai punya sendiri. Jadi kan kalau repository ini macam-macam. Kalau misalnya GCP gitu ya, Google, dia pakai yang namanya container registry gitu. Tapi kalau VMware, dia pakainya yang hardware gitu. Sehingga makanya tadi dibilang hybrid cloud gitu ya. Hybrid cloud. Kenapa hybrid cloud? Ya kita bisa misalnya ini sebagai testing di on-premise, testingnya, lalu kita sebenarnya di productionnya mau jalannya di public cloud, nah itu nggak masalah. Jadi bisa ke kanan ataupun sebaliknya, mau bangunnya di testingnya di public cloud, productionnya di on-prem itu bisa. Ya, jadi itu gambarannya bagaimana Docker, bagaimana kontainer. Lalu kemudian tadi eh, Kubernetes gitu ya. Kubernetes. Jadi Kubernetes itu Kubernetes ya tulisannya sebenarnya gini. Kenapa ke 8S? Biasanya orang-orang Kubernetes itu simpel aja karena ada 8 huruf dari K sampai S ini. Jadi Kubernetes itu. Kubernetes ini sebenarnya adalah orchestration tool-nya. Jadi kalau untuk membuat kontainer itu kan kita perlu ya Docker. Di Kubernetes itu nggak bisa kita bikin Docker tuh nggak bisa. Yang bisa bikin kontainer itu hanyalah Docker. Nah, ketika kita mau yang namanya auto scaling, ya mungkin kalau misalnya tadi scale out-nya cuma 5 kontainer, 6 kontainer, itu manual masih oke. Cuma gimana misalnya kita mau auto scaling sampai 100, 200 kontainer. Nah, itu disitulah kita butuh yang namanya orchestration tools. Nah, orchestration tools-nya di VMware kita pakai atau umumnya sebenarnya yang banyak digunakan adalah Kubernetes ini. Jadi Kubernetes itu untuk auto scaling gitu. Ya, tadi ini Cloud Foundation saat ini masih versi 4.2. Lalu kemudian di dalamnya tadi ada karena join solution, vSphere, vSAN, vRealize. Nanti kita juga butuh yang namanya vCenter. Lalu kemudian kalau kita menggunakan VMware Cloud Foundation, nanti ada manajemen yang eh, lebih advance lagi yaitu SDDC Manager. Jadi SDDC ini adalah Software Defined Data Center. Gitu. Jadi ini selain bisa kita mau jadikan langsung satu package untuk solusi kita, solusi di infra kita, atau mau mengikuti daripada journey-nya VMware. Dari mulai misalnya saya mau pakai vSphere dulu, kemudian setelah itu saya mau pakai vSAN-nya, saya belum butuh untuk NSX-nya, nah itu bisa. Jadi bisa sendiri-sendiri ataupun bisa langsung pakai bundling solution ini. Yang diharapkan adalah ketika vSphere ini incorporate Kubernetes di dalamnya, sehingga tim developer dengan tim IT operasional biasanya yang bekerja sendiri-sendiri ini bisa bahasanya adalah kerja bareng lah, mengambil bagian daripada pembuatan aplikasi pada perusahaannya seperti itu kurang lebih. Lalu kemudian kita masuk ke dalam fitur yang tadi improve DRS. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah banyak gitu ya di sini yang menggunakan fitur ini. DRS ini adalah Distributed Resource Scheduler. Nah, ini ada di versi vSphere yang edisi Enterprise Plus gitu ya. Di edisi Enterprise Plus. Lalu apa sih DRS? DRS ini adalah satu service di vSphere gitu ya, yang tugasnya adalah mendistribusikan workload di level ESXi kita. Jadi kalau bahasa simpelnya dibilang ini semacam load balance gitu, load balance. Nah, kalau di old DRS atau DRS di versi sebelum versi 7, dia cara menghitungnya, kalkulasinya ini berdasarkan cluster resource. Jadi mungkin gini, teman-teman pernah gak ngerasain gitu, misalnya kita punya server gitu ya, kita punya server 1, server 2, server 3. Nah, ini secara load CPU-nya misalnya katakanlah sudah 90% nih, Pak. 90%. Sedangkan di host yang lainnya itu masih 20% nih, masih kecil. Nah, di RS kan kita nyalain nih, kita aktifin. Nah, yang dilakukan di RS adalah sebagian virtual machine yang ada di host 1 ini akan dilakukan vMotion secara otomatis. Kan vMotion ke host yang lainnya gitu, sehingga secara workload ini balance. Nah, itu yang dilakukan oleh OptiRS. Tapi
pernah nggak ngerasain misalnya kita bicara tentang virtual mesin. Misalnya di sini ada virtual mesin satu, 2, dan seterusnya lah ya. Nah, VM1 ini loadnya secara vCPU-nya sudah mencapai tadi misalnya sama sama ini ya, udah 90%. Nah, aplikasi yang running di atasnya itu kalau dibilang udah nggak enak lah, udah lambat gitu. Nah, tapi dari perspektifnya di RS ini, workload antara host 1 dan yang lainnya, host 1, 2, 3 ini masih apa? Masih balance gitu, masih balance. Jadi di RS yang dilakukan apa? Dia nggak melakukan apa-apa. Karena dia ngelitungnya dari masih dalam cluster resource gitu ya. Masih cluster resource. Kan kalau misalnya kita pakai vCenter kan ada virtual data center segala macam. Nah, clusternya. Jadi hitung host di dalamnya dikalkulasi sama dia. Kalau masih balance, dia nggak akan melakukan apa-apa. Jadi dia nggak ngitung dari levelnya si virtual machine. Nah, itu yang biasanya atau sering terjadi gitu ya. Nah, sedangkan yang di RS di versi 7 ini ada enhancement. Nah, jadi ada improvement dari sisi di RS. Yang tadinya ada cluster aja, sekarang ada VM. Jadi ada dua nih Pak, ada dua metode menghitungnya, kalkulasinya dari yang pertama adalah cluster, yang kedua adalah VM centric, seperti itu. Sehingga kejadian-kejadian yang seperti tadi saya coba gambarkan itu tidak terjadi lagi. Cara ngitungnya gimana? Dia akan buat yang namanya di RS score dari 0% sampai dengan 100%. Kalau 0% tuh maksudnya dia ada saver resource contention-nya. Jadi ini udah di level yang darurat lah, udah nggak dari segi resource sudah nggak bagus untuk digunakan gitu. Sedangkan kalau 100% dibilang ini dalam keadaan oke gitu. Nah, nanti kemudian dia membagi itu semua menjadi 5 bucket. Jadi di area score-nya ada di 0 sampai 20%, 20 sampai 40%, 40 sampai 60%, 80 ke 80%, dan juga 80 sampai 100%. Semakin kecil nilai persenannya, maka semakin besar persentase kemungkinan si virtual machine akan dipindahkan ke host yang lainnya agar loadnya balance. Nah, ini ada gambarannya, tampilannya di RS di versi 7 gitu ya. Nanti ada, tadi kan ada 0 sampai 20%, ada ini, selanjutnya. Nah, kemudian dia akan munculin nih, ada gambarnya, ada yang dalam bucket 20-40 berapa VM, 2 VM. Kalau yang 80 sampai 100 ada berapa? 6. Dan ini bisa diklik untuk kita mengetahui mana aja virtual machine yang loadnya tinggi atau yang loadnya rendah gitu. Nanti baru setelah itu dia akan kalkulasi. Di sini kalkulasinya ada 7%. Artinya ini masih di tingkat atau di tingkat yang aman gitu. Jadi kurang lebih kalau untuk vSphere 7 overview-nya sampai di situ gitu ya. Nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua untuk bahas hyperconverged pesan. Jadi saya kembalikan lagi ke Mbak Devi. Mbak Devi. Iya, terima kasih Pak Rizky atas materi pertamanya. Nah, selanjutnya kita akan ada pop-up quiz dulu nih sebelumnya. Nah, nanti akan ada satu pertanyaan dari Pak Rizky terkait materi pertama yang tadi. Dan nanti akan ada voucher sebesar Rp100.000 berbentuk voucher OVO ataupun voucher GoPay yang akan ditransfer ke pemenang. Nah, caranya gimana? Caranya adalah setelah Pak Rizky memberikan pertanyaan, nanti yang masuk ke kolom chat pertama yang paling tepat dan paling cepat yang akan mendapatkan voucher seperti itu. Nah, gimana nih Pak Rizky? Apakah udah siap pertanyaannya? Siap-siap, Mbak. Oke, siap. Kepada para peserta bisa stay on di device masing-masing. Nah, silakan Pak Rizky untuk pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya mungkin tadi saya kan sempat share yang namanya di RS itu. Nah, dalam vSphere versi 7, di RS ini mengkalkulasi dua hal. Jadi sebutkan, dia mengkalkulasi dari level mana dan level mana. Gitu. Oke, sudah mulai masuk. Jawaban-jawabannya siap. Pak Rizky boleh tolong dipantau juga
kira-kira kita menunggu jawaban yang paling tepat dan paling cepat masuk ke kolom chat box, begitu ya. Oke. Oke, gimana Pak? Kira-kira udah ada yang Oke. Oke. cepat dan paling tepat? Yang cepat dan tepat itu yang pertama ada Pak Lukman. Pak Lukman Hasim. Kepada ini ya, Bapak Lukman Hashim ya, jawabannya yaitu VM Centrix begitu ya. Sorry Pak. Sekarang ada. Waduh, Yang paling cepat yang itu paling cepat yang mana nih? Pak Biondi. Pak Biondi dari Ya, iStyle Biondi ID Septian. ya. Ya, betul. Oke, dengan jawaban VMware Centric, Cluster Centric begitu ya. Ya, betul. Oke, baik. Nah, kepada Bapak Biondi Septian dari iStyle ID, mungkin bisa melakukan chatting private kepada tim marketing untuk melakukan registrasi data diri ya Pak. Seperti itu. Nah, nanti di materi selanjutnya akan ada kuis juga yang berhadiah sebesar Rp100.000 untuk voucher OVO ataupun voucher GoPay. Nah, setelah materi kedua ini kita nanti akan membahas question and answer yang sudah masuk ya. Ini sudah ada beberapa juga nih yang kita lihat ya Pak Rizky di beberapa pertanyaan dari para peserta. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk masuk ke materi kedua dengan tema online technical workshop for hyperconverged Nissan. Oke, baik. Makasih Mbak. Sebentar. Oke, terima kasih. Nah, sambil menunggu Pak Rizky preparation untuk materi kedua, saya ingatkan lagi nanti akan ada lucky draw sebesar Rp1.000.000 untuk 3 orang pemenang di akhir acara ini. Jadi kepada Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini dimohon untuk tetap stay tune sampai webinar hari ini selesai seperti itu. Dan jangan khawatir di materi kedua nanti juga akan ada pop-up quiz juga yang akan ditanyakan langsung oleh Pak Rizky Ardiansyah dan akan mendapatkan voucher OVO ataupun GoPay sebesar Rp100.000. Seperti itu. Nah, bagaimana Pak Rizky? Apakah sudah siap materinya? Kita tunggu ya, sambil menunggu Pak Rizky preparation untuk materi kedua, mungkin tim marketing apakah bisa share presenter? Sudah bisa? Oke, baik. Silakan Pak Rizky. Oke, makasih Mbak Devi. Bapak Ibu, terima kasih untuk menunggu gitu ya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit gitu. Nah, kita masuk ke bahasan yang kedua yaitu tentang hyperconvert yang dimana ya kalau misal kita bicara solusi dari VMware itu adalah VMware vSAN seperti itu. Nah, kalau kita bicara yang namanya store inovasinya dari VMware, mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian ini pernah yang udah lama gitu ngikutin VMware, udah kenal yang namanya VMware itu dimulai dari versi 3. Nah, itu kalau kita ngomongin bicara teknologinya, baru ada yang namanya teknologi snapshot, lalu kemudian ada storage vMotion, nah itu awalnya. Lalu kemudian berangkat dari situ di versi selanjutnya melakukan beberapa inovasi, lalu kemudian
ada perkembangan secara teknologi di sana, baru muncul yang namanya trend provisioning, lalu kemudian ada boot from sun, yang dimana boot from sun ini juga dulu lebih luar biasa lah ya, udah banyak diperbincangkan untuk kemampuan daripada boot from sun ini. Lalu kemudian berangkat dari situ lagi muncullah versi 5. Dari versi 5 barulah mulai ngomongin atau mulai muncul teknologi-teknologi untuk storage gitu ya. Ada storage DRS, lalu kemudian ada vSphere Storage Appliance, lalu kemudian ditambah dengan vSphere Application segala macam, itu muncul di versi 5. Nah, kemudian barulah di versi di tahun 2014 kurang lebih gitu ya. Sebenarnya masih di versi 5, tapi tepatnya itu di versi 5.5 gitu muncul yang namanya Software Defined Storage, yaitu VMware vSAN gitu. Lalu kemudian berbarengan dengan muncul juga yang namanya VMware vSphere Virtual Volume. Bedanya apa? Bedanya kalau VMware vSAN yang divirtualkan itu kan adalah internal disk pada masing-masing server gitu. Sedangkan kalau virtual volume ini adalah lebih ke bagaimana kemampuan si vSphere dapat memvirtualkan storage-storage konvensional seperti itu. Nah, untuk apa sebenarnya? Sebenarnya untuk hyperconver ini kalau kita tarik mundur dulu ke belakang, fungsinya adalah kalau kita menggunakan vSphere, kita lalu mau menggunakan yang namanya vMotion gitu ya, vMotion atau HA gitu. vMotion ini lebih ke arah bagaimana kita bisa secara on the fly memindahkan virtual mesin kita dari host satu ke host yang lainnya gitu kan ya. Kebutuhannya untuk maintenance, misalnya di host satu kita mau maintenance untuk mau nambah RAM yang membutuhkan untuk mempower off-kan si host. Nah, dari sebelum itu kita pindahin aja nih workloadnya ke host yang lainnya sehingga tidak terjadi downtime dari sisi virtual machine. Lalu kemudian HA. HA ini untuk bila satu host mati, virtual machine-nya akan dipindahkan secara otomatis ke host yang lainnya gitu kan ya. Nah, ini mungkin fitur-fitur yang sangat familiar di tempat Bapak Ibu dan pastinya sering digunakan gitu kan ya. Nah, syaratnya apa? Kalau kita mau pakai fitur ini, kita harus punya yang namanya share storage ataupun external storage gitu ya kan. Yang external storage. Nah, jadi kalau bisa dikatakan eksternal atau share storage ini adalah mandatory dari environment-nya si VMware vSphere gitu. Itu wajib ada untuk menjaga availability dan yang lainnya. Nah, ada dua macam gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin data store tipe, ada VMFS, ada NFS. Jadi ada blok, ada file gitu ya. Lalu kemudian nanti ada volume, ada LUN, segala macam. Nah, kemudian di belakangnya itu ada yang namanya protokol-protokol yang kita sebut ada macam-macam ya. Ada fiber channel, ada VCOA, ada iskasi, dan juga misalnya ada direct attach nih. Misalnya hostnya sedikit gitu ya. Yang baik yang mana? Yang bagus yang mana? Ya, sebenarnya ini tergantung kebutuhan gitu. Karena semuanya bagus, tergantung kebutuhan customer, workload-nya seperti apa. Karena kalau kita bicara workload, kalau misalnya kebutuhannya untuk dipakai untuk database, lalu kemudian untuk SQL lah, untuk SQL, untuk SAP, untuk Oracle, butuh satu environment yang secara network itu stabil. Nah, digunakan biasanya yang fiber channel gitu. Tapi perlu digarisbawahi juga, kalau kita menggunakan fiber channel, kita perlu yang namanya SunSwitch. Dan SunSwitch itu harganya nggak murah gitu ya, nggak murah, itu perlu investasi lagi. Lalu kemudian misalnya workloadnya medium aja gitu ya. Nah, untuk misalnya cuma buat Active Directory mungkin atau yang lainnya. Nah, ini cukup dengan iskasi biasanya pilihannya. Nah, tapi bisa nggak misalnya workloadnya tinggi nih, kita mau bangun virtual desktop infrastructure misalnya pakai VDI, mau pakai VDI dari VMware atau VMware yang Citrix gitu. Itu pakai apa bagusnya? Ya, tentunya recommended-nya tetap pakai fiber channel. Pakai iskasi bisa nggak? Bisa. Tapi secara kecepatan, secara performance, tapi itu pasti berpengaruh gitu. Karena memang kedua ini cara tulis datanya, cara datanya itu berbeda gitu. Dari sistem fragmennya segala macam gitu. Nah, poin besar yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita ada di environment vSphere dengan server dan juga share storage, artinya data itu berada di luar daripada si server, data di luar daripada si server ini. Sehingga
eh, kan kalau kita copy data, kita ada proses copy data, tulis data, read write data itu. Nah ini kalau kita melakukan proses-proses itu, kan kita melewati media yang namanya network ataupun pakai fiber channel tadi gitu ya. Nah proses itu akan menimbulkan latensinya sendiri gitu. Jadi akan ada latensi. Nah berangkat dari situ akhirnya salah satunya VMware mempunyai ide buat kenapa nggak share storage itu ditarik aja ke dalam sisi server gitu sehingga akan mengurangi latensi. Nah, muncullah teknologi yang namanya VMware vSAN salah satunya gitu. Jadi vSAN itu menggabungkan antara internal disk pada setiap server bahasanya di merge gitu ya, dijadiin satu, jadilah sebuah satu vSAN data store seperti itu. Nah, kenapa sih pertanyaannya mungkin kenapa kita harus pull data, narik data kembali ke sisi server kayak gitu. Jadi mungkin salah satu pertimbangannya adalah eh, lebih ke manajemen atau kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatin nih kalau data itu di dalam server. Jadi kemudahan yang didapatkan oleh si sistem admin gitu. Karena kalau kita bicara nih ya, kalau kita bicara tentang storage, nah storage itu kan spesifik gitu ya Pak, spesifik. Lalu kemudian kalau bicara disknya ya disk itu khusus buat storage, nggak bisa nih kita pakai disk yang ada di server kita pakai storage, nggak bisa tuh, itu biasanya nggak kompatibel. Kalaupun ada, kalau ada pun ada quote and quote pasti harganya jauh lebih mahal dan pembeliannya nggak bisa granular gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, biasanya kalau kita menggunakan self storage, pakai SunFit segala macam, nanti pertanyaan orang storage biasanya butuh datanya berapa besar gitu. Datanya berapa besar. Kemudian IOPS-nya mau berapa banyak gitu, berapa besar juga gitu. Akhirnya muncullah selo-selo untuk spesifikasi. Makanya di sini digambarkan ada tiga, ada gold, ada silver, ada low gitu. Lalu kemudian dari sisi administratif gitu. Nah, ini dibilang kompleks karena kita tahu kalau misalnya di organisasi-organisasi yang secara infra itu udah cukup besar, biasanya ada uh, orang server nih punya timnya sendiri, storage juga begitu, tim network juga punya timnya sendiri, silo sendiri-sendiri. Sehingga ketika orang server katakanlah butuh resource, dia akan minta ke orang storage. Nah, ini akan melewati proses-proses administratif, gitu ya, isi form dulu lah segala macam, lalu kemudian bikin apa namanya, tunggu approval. Setelah approval di approve, lalu kemudian storage-nya ada bikin volume dulu, uh, bikin loan dulu, sehingga proses-proses provisioning, proses pendeployan segala macam ini terkadang menjadi lambat gitu. Nah ini yang kadang-kadang juga menjadi problem di sebuah organisasi seperti itu. Lalu kemudian dari sistem, kalau kita bicara tentang policy-nya itu mengikutnya kepada storage. Kenapa di storage? Misalnya storage adanya RAID 1. Nah, virtual mesin di atas ya pasti ngikutin policy itu. Salah satu contoh misalkan orang server butuh database, butuh resource untuk ininya, misalnya katakanlah 20 tera lah, 20 tera. Dikasih nih udah dapat 20 tera tapi ternyata penggunaannya jauh di bawah itu, katakanlah 10 tera. Oh iya, jawabannya mungkin ya udah sih, saya nggak apa-apa buat cerot ke depannya, cerot ke depannya, oke jawabannya diterima, tapi kan sayang nih nggak digunain. Akhirnya ya udah, daripada nggak digunain, pakai aja untuk development. Nah ada si tim development bangun VM. Nah, si VM ini kena polisinya yang tadi, kena rulesnya si Red 1 misalnya, sehingga jadi over gitu ya. Jadi harusnya untuk tim development yang harusnya nggak perlu ada backupnya untuk rate-nya segala macam, ini jadi kena polisinya Red 1 juga, sehingga eh, jadi over provisioning sebenarnya seperti itu contohnya. Lalu kemudian tadi kita perlu switch ya, kita perlu switch. Dengan hyperconvert ini semua digabung, karena dengan hyperconvert kita udah dapat disknya, dapat NIC-nya, dapat RAM-nya segala macam, sehingga yang kita dapetin apa, yang kita dapetin adalah simplicity, lebih simpel. Dari sisi cost tadi perbandingannya, dari sisi storage, kalau kita misalnya mau scale out, kalau misalnya storage
tradisional gitu ya, kita butuh langsung beli langsung besar, gelondongan besar. Sedangkan dengan hyperconvert kita bisa belinya secara granular sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi cost-nya bisa kita turunkan. Lalu scalability, lalu kemudian terakhir ada performance. Dari sisi performance tentunya kita bisa jagain gitu. Compute, network, storage jadi satu. Kita sebutnya hyperconvert gitu. Lalu kemudian mindsetnya dulu kalau misalnya pakai VMware gitu awal-awal kemunculan yang namanya virtualisasi itu customer biasanya mikirnya ada tiga. Oh, kita harus invest server ya. Kemudian kita harus server external storage-nya untuk menjaga availability, kita harus invest. Lalu kemudian networking-nya untuk monitoring mereka semua. Gitu. Ada tiga nih, paling enggak yang harus di-invest. Dengan hyperconvert, server storage jadiin satu. Network paling terpisah, switch, segala macam. Tapi kita bisa manage hanya dalam single dashboard. Single pane of glass. Dalam vCenter, kita bisa manage semuanya. Gitu. Untuk migrasi dari yang tradisional ke hyperconvert seamless, nggak ada banyak perubahan, mudah sekali dilakukan gitu. Lalu kemudian reduce capex dan juga opex tadi juga. Untuk scale out, scale up di kebutuhan mendatang mudah sekali, gampang. Nah, kemudian beberapa customer juga bertanya apakah si vSAN ini adalah satu satu solution yang harus diinstal, apakah dia ada exchange segala macam. Nah, jawabannya enggak. Jadi ini ada gambar di kiri dan kanan gitu ya. Kalau di kiri kan kalau existing sekarang pakai vSphere server yang manajemennya pakai vCenter. Lalu kemudian pakai share storage, manajemennya sendiri, storage-nya sendiri segala macam. Manage-nya dia ada dua dashboard. Sedangkan dengan HCI, VMware vSAN, kita dengan cukup menyalakan aktivasi di vSAN, kita kasih license dalam vCenter-nya, udah gabung. Jadinya apa? Kita gabung yang namanya server dengan storage ini jadi satu. Jadi gitu. Yang biasa main vCenter udah familiar sama vCenter, udah familiar dengan vSphere Web Client gitu. Sehingga tidak perlu lagi ada kebutuhan khusus. Kita harus belajar storage-nya butuh rate berapa, butuh IO berapa, harus beli spesifik. Oh, ini storage-nya harus beli ini. Itu nggak perlu lagi gitu. Vision akan naruh di tempat yang memang available gitu. Sehingga yang manage juga berkurang. Nah, mungkin yang jadi karyawan juga bisa lebih memikirkan nih bagaimana IT ke depannya mau seperti apa secara teknologinya. Jadi mungkin lebih diarahkan memikirkan hal-hal yang sifatnya lebih ke manajerial gitu. Nggak cuma ngurusin hal-hal yang sifatnya operasional, yang itu sebenarnya repetitif. Tuh. Nah tadi balik ke awal gitu ya. Ada VMware Cloud Foundation. Tadi bisa langsung beli bundling banyak atau kita bisa granular gitu. Kita mau coba journey-nya, step by step-nya. Kita mau mulai dari server virtualization, lalu kemudian kalau ngikutin journey-nya, kedua pakai teknologi hyperconvert. Tuh. Capex reduction tadi kita mau scale up, kita bisa nambahin minimal satu disk pada setiap server. Itu bisa. Ataupun kalau misalnya kebutuhannya langsung banyak, ya udah kita scale out, nambahin compute, kita masukin ke dalam satu cluster vSAN, udah nambah kapasitinya. Gitu. Simpel. Server admin, mau manage yang ada di on-prem, mau manage yang ada di AWS tadi, on top AWS, on top Azure, on top Google Cloud, segala macam. Untuk manage yang ada di edge-nya, ada di site-nya, ada unit yang lainnya, gitu ya. Hanya dalam satu single dashboard mereka manage semua. Jadi orangnya sama, toolsnya sama, prosesnya sama gitu. Jadi nggak perlu. Kadang-kadang kan IT juga mikir kalau misalnya ada teknologi baru, aduh males nih harus belajar lagi sesuatu hal yang baru gitu. Itu kan nggak semua orang mau mempelajari ulang semuanya itu. Nah ini AWS dengan VMC on AWS itu membantu untuk agar terbiasa secara experience karena sama tampilan sama persis yang ada di on-prem gitu. Jadi bagaimana kita memakai server yang sama, lalu kemudian pakai disk yang sama, network yang sama, tapi kita bisa
profiling nih dari sisi server, profiling dari sisi virtual mesinnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara kelebihannya tadi sempat ngomongin rate gitu ya. Kalau misalnya di hyperconvert, rate-nya itu bisa sampai level virtual machine bahkan virtual disk gitu. Jadi nggak ngikutin policy yang ada di storage. Misalnya kita butuh virtual machine satu buat database. Database ini perlu yang namanya eh, availability yang konsisten. Maunya RAID 1, ya udah kita bikin virtual machine ini dengan RAID 1. Lalu virtual machine yang lainnya butuhnya beda-beda nih. Butuh kebutuhannya misalnya ini virtual machine kedua butuhnya untuk RAID 5. Ya udah kita setting, kita config ini sebagai RAID 5 gitu. Sehingga level RAID-nya, array-nya itu di level virtual machine. Bahkan bisa ke virtual disk gitu. Lalu kemudian kalau kita bicara arsitektur gitu ya, VMware vSAN ini udah ada ketika kita menginstalasi yang namanya vSphere dan vCenter. Udah ada servisnya. Jadi tinggal aktivasi aja. Tinggal aktivasi, tinggal sesuaiin, kita tinggal staging dari sisi disk. Udah konfigurasi. Simple. Di atas X86 server. Gitu. Jadi kalau bicara jalur komunikasi, dia internal. Kernelnya harus diaktifin di setiap host. Itu untuk vSAN-nya. Gitu. Kurang lebih seperti ini secara arsitektur sederhananya. 3 host di internal disk pada setiap host ini digabung menjadi satu, menjadi vSAN data store nantinya. Gitu. Minimumnya berapa? Minimumnya 3 host, maksimumnya bisa sampai 64 host per cluster. Manfaatnya virtual disk. Artinya kita nggak perlu lagi tuh yang namanya SunSuite, kita nggak perlu lagi external storage. Gitu. Nilai investasinya jadi jauh lebih murah. Lalu kemudian bicara disk group. Nah, disk group ini adalah caranya aja, cara metodenya si VMware vSAN ini untuk membagi-bagi workload antar setiap server dan disknya. Jadi ada 2 tipe, ada yang flash, disk group requirement ini ada yang flash dan juga ada uh, yang hybrid gitu. Nah, hybrid itu kita perlu satu disk per disk group ya, perlu satu disk SSD aja sebagai cache nantinya. Lalu kemudian sisanya bisa pakai SAS sebagai nanti kapasitinya seperti itu. Kalau all flash mau ngejar performance segala macam pakai yang all flash. Nah, all flash ini SSD semuanya gitu. Satu disk group isinya adalah satu cache, satu SSD, 7 capacity, 7 disk untuk capacity kayak gitu. Ini minimum 3 host, bisa 2 host kalau misalnya untuk robo. Bisa misalnya di tempat Bapak itu ada unit gitu ya, ada unit atau ada set di tempat lain. Nanti kita bisa pakai konfigurasi dengan 2 host. Witnessnya kita setting sebagai appliance nanti gitu. 3 maksimum 64, kurang lebih bisa sampai 6400 virtual machine. Hardware-nya nanti saya jelaskan di belakang. Lalu kemudian storage-nya tadi untuk cache-nya harus SSD. Kalau untuk kapasitinya bisa pakai SAS atau ya kalau all flash ya pakai SSD. Untuk dari sisi networkingnya, hybridnya ini minimum 1 Gbps. Nah, kalau recommended tetap 10G. Kalau yang all flash wajib minimum 10G. Ke atas lebih baik. Bisa 25, 40 itu lebih bagus. Tadi add capacity lebih gampang, seamless gitu ya. Mau dari 3 node kita mau nambahin capacity. Ya udah, mau tambahin apanya? Disknya aja. Kita tambahin disknya di setiap grup. Kita bikin disk group baru. Udah nambah capacity sesuai yang kita butuhkan. Kita tinggal nambahin disknya aja. Jadi nggak perlu langsung banyak beli ya segala macamnya. Kalau ataupun ada 2 mau scale out, ya udah dari 3 server mau nambahin menjadi 4 server, gabungin dalam satu cluster. Selesai. Capacity kita bertambah. Dan vSAN ini udah dibilang feature ready infrastructure ya, any apps, any tools, mau di jalannya di atasnya jalan SAP, VDI, VDI-nya mungkin bahkan nggak hanya solusi dari VMware aja, tapi pakai Citrix bisa juga. Lalu udah pasti bisa jalanin untuk Kubernetes dan juga kontainer Docker udah jalan. Nah itu terintegrasi dengan third party yang lainnya, misalnya mau digunakan sebagai backup itu di sini ada Vim, ada Rubrik, City, macam-macam gitu. Jadi emang udah battle proven, udah market proven juga VMware vSAN.
Lalu untuk hardware ini kita bisa dua gitu ya. Mau yang pakai bundling dengan hardware Dell EMC, VxRail, atau mau bagi Bapak Ibu yang suka dengan beberapa merek software itu. Saya nggak mau terikat sama hardware tertentu. Saya nggak mau terikat sama brand tertentu. Visan Ready Note. Jadi Visan Ready Note ini adalah hardware server gitu ya, yang udah diuji coba, udah di testing oleh tim VMware untuk dapat bisa dilakukan atau diinstal sebagai VMware vSAN. Ada banyak banget hardware. Jadi misalnya satu cluster saya mau pakai VMware vSAN ini pakai merek SPI itu bisa. Lalu kemudian mau scale out nih, mau scale out mau pakai Dell lah, nyoba pakai Dell. Nah itu juga bisa gitu. Jadi nggak terikat pada brand tertentu. Gitu. Nah, untuk packagingnya sendiri ada tiga edisi, ada yang standar, ada yang advance, dan juga ya ada enterprise. Nah ini tergantung kebutuhan. Kalau misalnya mau cuma RAID satu, ya udah pakai yang standar cukup. Tapi kalau minimum ini 3 host bisa. Atau kalau misalnya yang standar gitu ya, minimum 3 host, tapi recommended 4 host. Karena kenapa? Karena misalnya satu host mati, nanti kan ketika dibalikin lagi satu hostnya ini akan ada resinkronisasi ulang nih Pak. Nah biasanya itu proses resync ini akan berpengaruh kepada performance. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 4 host itu lebih baik. Tuh, nggak berpengaruh secara performance ketika ada proses resinkronisasi gitu. Kalau misalnya mau menggunakan RAID 5, ada kebutuhan RAID 5, RAID 6, nah bisa pakai versi yang advance. Lalu kemudian kapan kita mau pakai enterprise? Enterprise itu ketika digunakan kita mau menggunakan thread cluster. Thread cluster itu misalnya kalau misalnya di tempat Bapak itu udah menggunakan yang namanya replikasi. Nah, replikasi itu kan biasanya kalau untuk storage itu harus menggunakan spesifik storage dan beberapa storage saja itu yang bisa dan yang itu pasti harganya mahal. Biar kenapa? Ngejar biar benar data-data sync, enggak enggak asing, sync, yang nge-sync. Enggak ada secara RPO near to zero gitu. Nah, ini kita bisa pakai VMware vSAN storage cluster, tapi adanya di versi enterprise. Kalau mau coba-coba lebih jauh gitu tentang VMware vSAN bisa dengan free gitu pakai hands-on lab-nya VMware. Tinggal googling, cari hall.vmware, nanti muncul, itu tinggal bikin akun atau pakai akun Bapak Ibu. Bisa coba semua produk VMware di sana kalau mau tahu lebih jauhnya tentang VMware vSAN salah satunya. Lalu juga bisa test drive atau kita bisa lakukan meeting gitu ya terpisah untuk menjelaskan lebih detail bagaimana hyperconverged vSAN ini bisa mempersimpel dalam kebutuhan operasional di tempat Bapak Ibu seperti itu. Kita bisa lakukan assessment dan itu free. Jadi itu sih kurang lebihnya bisa saya sampaikan gitu ya. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Devi. Silakan Mbak. Nah, thank you banget Pak Rizky untuk penjelasan materinya. Mungkin Pak Rizky nanti atau tim bisa bantu untuk hands-on lab yang tadi disebutkan untuk alamat websitenya bisa dituliskan di chat box agar Bapak Ibu peserta hari ini bisa langsung akses ke website tersebut ya. Oke, baik. Oke, nah selanjutnya kita akan ada pop-up quiz juga. Pertanyaannya langsung dari Pak Rizky terkait dengan materi yang sudah dibawakan hari ini. Gimana Pak Rizky? Pertanyaannya sudah siap? Oh iya, oke oke. Dengan hadiah 100.000 voucher berupa OVO ataupun GoPay. Nah, silahkan Pak Rizky. Oke, oke. Sebelumnya yang untuk call-nya gitu ya, saya langsung chat di chat box saja dulu ya. Boleh, siap. Udah. Lalu kemudian untuk pertanyaannya mungkin apa ya? Simple aja. Berapa minimum network switch yang dibutuhkan
jika kita menggunakan konfigurasi yang all flash. Oke, jawabannya sudah mulai masuk di kolom chat box. Kita sambil lihat ya. Oke, yang paling cepat itu Pak Ramadhani. Bapak siapa? Sebentar, coba kita sambil cek ya. Oke. Coba tim panitia gimana? Sambil boleh dicek. Oke, jawabannya cukup banyak nih yang masuk ya. Ada yang jawab 10 gig, ada yang jawab dedicated 1 gig. Coba kita tunggu. Jawabannya sebentar. Saya ingatkan lagi kepada para peserta jangan cepat-cepat exit dari webinar hari ini karena nanti akan ada lucky draw dengan total hadiah sebesar 1 juta rupiah berbentuk voucher OVO ataupun voucher GoPay. Dan oke, ternyata yang jawabannya betul adalah Bapak Lukman Hashim ya. Oke, kepada Bapak Lukman Hashim bisa langsung japri ke tim marketing dengan chat box private ke tim marketing langsung untuk bisa memberitahukan data dirinya. Seperti itu. Nah, oke, pop-up quiz-nya sudah berakhir. Tadi udah ada 2 pemenang berarti ya untuk pengumuman pop-up quiz. Kita langsung aja nih ada sesi question and answer. Kita bisa discuss langsung bersama Bapak Rizky Ardiansyah. Mungkin kepada Pak Rizky bisa sambil dilihat-lihat nih kira-kira question and answer mana yang bisa dijadikan bahan untuk diskusi. Dan jangan khawatir kepada Bapak dan Ibu semua yang mengikuti webinar hari ini, yang pertanyaannya hari ini mungkin belum sempat terjawab oleh Pak Rizky, nanti pertanyaannya bisa kita discuss langsung by email ataupun nanti bisa ngobrol langsung bersama tim sales dan tim teknikal kami. Seperti itu. Oke, Iya. baik. Ini saya bacakan pertanyaannya dari Pak Mawarti, PT SPIN gitu ya. Izin bertanya, saya masih menggunakan Vispir 6 dan akan upgrade ke Vispir 7. Apa saja yang harus disesuaikan dan dipersiapkan baik dari sisi spesifikasi hardware dan perangkat virtual mesinnya. Oke. Jadi tentunya Pak, saya juga sedikit lupa gitu ya kalau untuk interoperability-nya. Jadi pertama kita harus cek dulu apakah dari versi 6 ini bisa langsung upgrade ke versi 7 ataupun ke 6.5. Nah, Bapak bisa cek langsung ke VMware Interoperability Guide gitu ya. Itu pertama. Lalu kemudian tentunya yang dipersiapkan dari sisi hardware, pertama kita harus lihat dulu jumlah virtual mesin Bapak itu saat ini berapa. Lalu kita lihat juga dari sisi spesifikasi hardware Bapak yang existing itu bagaimana. Nah, jadi biasanya memang best practice-nya adalah kalau dari sisi hardware kita tentunya harus nyediain lebih besar daripada yang sekarang atau minimum sama lah. Karena kenapa? Karena kita tahu perkembangan daripada growth database ke aplikasi semakin lama semakin besar gitu. Jadi lebih baik kita mempersiapkan hal itu selagi kita upgrade gitu. Jadi langsung sekalian gitu Pak. Jadi lalu kemudian uh, kita harus hitung juga nih dari aplikasinya growth-nya berapa. Nah, data semua itu Bapak bisa dapatkan kalau misalnya Bapak ambil gitu data dari vCenter. Bisa gunain yang software dari VMware yang namanya RVTools Pak. Jadi RVTools ini free, tinggal di-download. Lalu kemudian Bapak nanti di RVTools itu Bapak running, Bapak tembak ke vCenter, IP vCenter, udah nanti tinggal grab data gitu ya. Nanti di data itu kita bisa hitung tuh Pak.
behavior apa yang biasa dilakukan oleh di operasional Bapak gitu. Jadi dari situ kita bisa lakukan sizing untuk Sphere 7 ini baiknya gimana biar dari sisi performance dan segala macamnya tetap running well seperti itu. Kurang lebih gitu Pak. Semoga menjawab. Lalu kemudian ada juga dari Pak Christian Andi, Tarumanegara. Nah, untuk penggunaan aplikasi internal atau digunakan dalam lingkup kantor, apakah dampak yang paling signifikan jika deploy menggunakan platform kontainer dibandingkan dengan VMware tradisional? Kalau misalnya kalau misalnya kita mau bertransformasi gitu ya Pak dari yang tradisional ke kontainer, tentunya kita harus tahu dulu nih Pak dari aplikasi apakah benar-benar dibutuhkan. Biasanya kadang-kadang yang ditemuin juga gitu maunya pindah ke kontainer, tapi sebenarnya aplikasinya tuh nggak nggak perlu gitu. Ketika dibutuhkan ke kontainer sebenarnya nggak terlalu signifikan gitu perubahannya, ya cuma pindah aja secara workload dari virtual machine ke kontainer, ya udah cuma itu. Nah ini akan jadi bahasanya apa ya, mubazir gitu ya, cuma pindah ke platform lain tapi sebenarnya nggak digunain buat microservicesnya, itu nggak tercapai goalsnya seperti itu. Lalu kemudian kalau dampak yang signifikan tentunya kita perlu assessment gitu ya, Pak. Perlu assessment aplikasinya seperti apa, runningnya apa. Kita harus cek secara capability dan yang lainnya gitu. Kalau untuk dibandingkan, kalau itu mungkin yang paling dampak signifikan itu dari sisi kalau kita misalnya scale out tadi yang sempat saya jelaskan gitu kan. Kalau misalnya pakai VMware yang existing sekarang ini akan sulit untuk scale in scale outnya gitu karena tidak otomatis. Satu itu, kedua untuk cloningnya perlu waktu lebih lama. Setelah selesai cloning ini state-nya mati gitu. Kita harus setting lagi, kita config lagi segala macam sehingga nggak dapat goalsnya dari microservices. Sedangkan kalau dengan microservices itu kita bisa auto scaling dengan menggunakan tadi Kubernetes begitu Pak. Lalu bisa gak on-prem public cloud? Concern saya public cloud tersebut mengalami kendala dan dijadikan sebagai production. Apakah bisa otomatis pindah ke on-prem untuk productionnya? Bisa Pak, tapi kita perlu tahu nih konsistensi datanya. Ya ini sama seperti eh, konsep DCDR aja Pak. Kalau datanya sama ya kita bisa aja langsung jadiin itu sebagai production. Karena kenapa? Karena kan tentunya data daripada workload itu ada di tempat yang di production gitu. Kecuali kalau misalnya image-nya, kalau image-nya ya image kan state awal gitu, state awal. Jadi itu bisa aja bisa pindah dari yang on-prem ke public ataupun sebaliknya itu bisa. Cuma konsistensi datanya perlu dicek ulang Pak, cek kembali. Gitu. vSphere apakah available diinstal atau dan di running di OS Windows, Linux, dan macOS? Nah, vSphere ini jadi ada dua Pak. Kalau kita ngomongin vSphere, vSphere itu kan ada yang namanya hypervisor. Hypervisor itu namanya ESXi. ESXi ini ada dua tipe, ada ya tipe satu dan tipe 2. Tipe satu adalah ketika hypervisor ini diinstal langsung di atas bare metal server. Jadi di atas server langsung diinstal yang namanya vSphere. Itu satu. Kalau misalnya yang tipe 2 ada di level Windows. Nah, di level Windows ini biasanya justru diinstal adalah VMware Workstation, Pak. Gitu. Jadi nggak langsung hypervisor ESXi-nya. Jadi perlu yang namanya VMware Workstation. Kalau kita sebutin yang lain, kalau misalnya di Microsoft ya ada lagi lain gitu ya kan, ada. Lalu kemudian di Oracle kita juga ada juga yang lain. Itu seperti itu. Gitu. Kan ada VirtualBox gitu ya kalau di Oracle. Kemudian di Microsoft juga ada lagi, beda lagi gitu. Kalau di VMware ada yang namanya VMware Workstation. Nah, emang biasanya digunakan untuk testing atau melakukan ya testing untuk training segala macam. Nah, ini nantinya kalau misalnya VMDK-nya ini kan VMware fleksibel ya, nanti tinggal di-convert menjadi production di ESXi yang tipe satu ya itu bisa aja kayak gitu, Pak. Jadi bisa jawabannya, Pak. Kalau di Linux atau macOS terus terang belum pernah coba Pak gitu. Kalau di Windows ada yang namanya VMware Workstation.
Pak Rizky, Visan sendiri menggunakan protokol penyimpanan apa ya Pak? ASKSI atau NFS? Nah ini beda Pak, sedikit berbeda. Dia hanya menggabungkan internal disk pada server, jadi nggak ada protokolnya. Ya jalur komunikasinya itu internal Pak, lewat dari Jadi kalau misalnya bicara intelijennya kan, kalau misalnya pakai storage kan intelijennya ada pada si storage ya Pak. Yang tadi di sana. Kalau pakai VMware Visan, intelijennya ada pada IS access-nya. Jadi ada pada hypervisor bawaannya. Jalur komunikasinya lewat kernel. Jadi makanya ketika kita menggunakan Visan, di setiap host nanti kita setting tuh, kita config yang namanya VM kernelnya, kita aktifin untuk dedicated ke Visan, ke jalur Visan. Kayak gitu, Pak. Jika memakai Visan artinya di storage kita perlu setting rate. Cukup di virtual storage saja. Bagaimana menjamin data aman jika physical disk failure? Nah, gini Pak, jadi kalau misalnya Visan kan tadi kita pakai internal disk ya Pak, jadi nggak ada external storage. Nah, kemudian untuk menjaga keamanan datanya, kita ada yang namanya, yang pertama, kita kan setting rate-nya di level virtual machine. Katakanlah Bapak bikin virtual machine RAID 1, total datanya 100 giga, gitu ya. Bapak pakai minimum host, ada 3 host. Nah, data ini akan di-copy ke dalam host yang berbeda. Nah, ini bicaranya background, Pak. Kita nggak pernah tahu datanya ada di mana, karena kan data internal di satu, di host 2 S3 kan digabung jadi Vision Data Store. Nah, kita nggak tahu, tapi di backgroundnya akan disimpan di host yang berbeda. Misalnya data 100 giga, 100 giganya disimpan di data host 1. Lalu kemudian, karena RAID 1, 100 giga lagi disimpan di host 2. Host tiganya sebagai witness. Witness di Visan itu bahasanya adalah sebagai wasit. Dia yang menentukan ketika ada satu disk atau satu host yang failure. Dia akan menugaskan si Visan untuk misalnya rebuilding datanya ke host yang lain gitu, seperti itu. Jadi kita bisa config sebelumnya kita mau berapa disk failure. Kalau misalnya kita bicaranya server, kalau mau satu server failure, Visan masih bisa jalan, itu minimum 3 host. Kalau misalnya saya mau setting sampai misalnya saya mau 2 server saya mati, saya masih bisa kerja. Nah, itu minimum hostnya jadi 5, karena copy datanya jadi double, kayak gitu, Pak. Jadi tergantung pilihan FTT kalau di Visan gitu. Failure to toleransi gitu ya. Tergantung yang kita setting. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Semoga menjawab. Kalau kita ingin servisan storage ke beberapa cluster, memungkinkan atau tidak? Nggak bisa, Pak. Jadi kalau Visan satu cluster ya digunakan untuk cluster itu aja, Pak. Gitu. Nggak bisa di-share ke another cluster. Berapa jumlah maksimum disk yang boleh rusak per node? Eh, Nah, ini kurang lebih sama yang tadi pertanyaan di atas ya, tergantung kita settingnya mau berapa disk failure, mau berapa host failure. Gitu. Ada aja ada FTT1, FTT2 segala macamnya. Dan misalnya kita setting, jadi kan Visan itu ada yang namanya SPBM, Storage Policy Based Management. Misalnya RAID 1, lalu FTT-nya mau FTT berapa, FTT1, FTT2. Ketika sih kita assign satu VM dengan FTT2, tapi apa namanya fisik servernya nggak cukup nih. Misalnya tadi FTT2 harus 5 nih minimum 5 server, tapi kita cuma punya 3. Kita mau send VM itu sebagai FTT2. Nah, itu nggak bisa jalan, Pak. Nggak bisa diinstal virtual machine-nya kecuali kalau kita enforce. Tapi kalau enforce ya kita runningnya di atas end gitu. Kita nggak sesuai compatibility, nggak sesuai dengan yang bisa. Nah, itu uh, Visan juga nggak tanggung jawab juga tentang itu karena kan memang nggak sesuai dengan requirement yang dibutuhkan gitu. Jadi tergantung policy array yang kita send di setiap VM. Eh, udah ya, udah nggak ada lagi kayaknya Mbak Devi. Iya, untuk semua pertanyaannya sudah dijawab ya Pak Rizky. Nah, terima kasih juga nih buat Pak Rizky yang sudah menjawab pertanyaannya sambil menunggu sampai closing di webinar hari ini. Mungkin jika masih ada pertanyaan, masih bisa menggunakan kolom question and answer.
sampai nanti webinar ini ditutup. Nah, selanjutnya kita akan ada, ini dari tim panitia ada promo terkait VMware dan Dell, modernize your data center with agnostic and agile HCI solution from VMware dan vSAN. Ini di bawah bisa dilihat untuk spesifikasinya, atau mungkin Bapak dan Ibu semua bisa mengcapture, dan jika ada kebutuhan ataupun tertarik terkait dengan promo kali ini, bisa menghubungi sales masing-masing ataupun bisa menghubungi kontak person yang ada di depan layar Bapak dan Ibu semua. Iya, kita tunggu. Periode promonya juga sampai Agustus 2021. Jadi masih agak panjang waktunya untuk mengikuti promo ini begitu ya. Dan bisa mengcapture juga untuk spesifikasinya sambil tim panitia siap-siap untuk menyiapkan program untuk Lucky Draw berhadiah total sebesar Rp1.000.000 berbentuk voucher OVO ataupun voucher GoPay yang akan ditransfer kepada para pemenang selama 7 hari sampai 14 hari ke depan, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke feedback form. Jadi kami memohon kepada para peserta webinar hari ini untuk mengisi feedback form. Ya, feedback formnya mungkin bisa di scan QR barcode. Jadi kita minta feedbacknya dari Bapak dan Ibu atas penyelenggaraan webinar pada hari ini. Seperti itu. Dan tim marketing juga sudah membantu menuliskan link di kolom chat box. Jika Bapak dan Ibu merasa kesulitan untuk meng-scan, bisa mengklik link yang sudah dikirimkan tim marketing di kolom chat box. Seperti itu. Kita tunggu pengisian feedback formnya, dimohon untuk mengisi dengan menggunakan email corporate ya Bapak dan Ibu semua. Seperti itu. Kita tunggu sampai di 15.26 untuk pengisian feedback form, sambil kita siap-siap untuk pengundian Lucky Draw pada hari ini. Dengan total hadiah Rp1.000.000 dengan total 3 orang pemenang. Begitu. Ya, kita tunggu sampai 15.26 ya. Terima kasih.
Oke, siap. Kepada para peserta webinar, sebelumnya ada peralatan hadiah, diralat untuk total hadiah sebesar Rp700.000 untuk total pemenang dari Lucky Draw, seperti itu. Nah, ini total attendinya ada sekitar 40 attendee ya hari ini yang sudah join. Kita tunggu. Oke, karena ada 3 pemenang. Untuk pemenang ketiga terlebih dahulu dengan voucher OVO ataupun voucher GoPay sebesar Rp150.000. Mungkin bisa dibantu untuk diacak. Oke, kita acak dulu ya. Mungkin mengacaknya agak lama sedikit, boleh ya. Kita diacak dulu nomornya. Oke, kita stop tim. Oke, pemenangnya adalah Bapak Bagas Rudi dengan hadiah Rp150.000 berbentuk voucher OVO ataupun voucher GoPay. Oke, kita lanjut aja ke pemenang kedua dengan total Rp250.000. Kita acak. Oke, kita tunggu, kita acak dulu sambil kita lihat. Oke, kita stop. Pemenangnya adalah Bapak Hasan Halim untuk pemenang voucher OVO ataupun voucher GoPay sebesar Rp250.000. Nah, pasti pada nunggu-nunggu banget nih voucher pertama dengan total sebesar Rp300.000. Kita acak dari sekarang. Oke, kita wah, Pak Hasan Halim tadi sudah mulai chat juga ya. Bapak tadi menang ya. Oke, kita acak-acak lagi. Oke, kita stop. Siapakah yang akan menang? Ibu Ranti Mutia. Ya, Ibu Ranti Mutia mungkin bisa mengirimkan chat ke panelis. Kita tunggu untuk chatnya ya, Ibu Ranti Mutia. Kepada Ibu Ranti Mutia, kita Pak Bagas hadir. Oke, siapa? Sudah masuk. Pak Bagas Rudi ya, tadi pemenang ketiga. Kemudian Pak Hasan Halim untuk pemenang kedua. Kemudian Ibu Ranti. Masih kita tunggu, Bu, chatnya di kolom chatbox kepada panelis. Kita tunggu ya. Kita masih menunggu chat dari Ibu Ranti. Nah, untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan lebih lanjut ataupun ingin berdiskusi lebih lanjut terkait VMware Visan, bisa menghubungi langsung ke kontak person yang ada di depan layar Bapak dan Ibu semua. Dan nanti bisa menghubungi tim sales masing-masing untuk bisa melakukan meeting bersama dan closing bersama PT Berka Hardaya Perkasa. Nah, kita masih tunggu kepada Ibu Ranti ya, sambil saya tanyakan ke tim sebentar. Oke, baik. Semua pemenang akan diverifikasi lebih lanjut dari tim panitia dan keputusan dari panitia tidak bisa diganggu gugat.
Baik, selanjutnya kita sudah masuk ke penghujung acara. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dari Bapak dan Ibu semua yang sudah mengikuti webinar pada sore hari ini. Semoga yang sedang menjalankan ibadah puasa dilancarkan ibadah puasanya dan tetap menjaga kesehatan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih.